menuntut hak para R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu dan menolak menjadi P3K paruh waktu. Yang kedua, meminta kepastian kapan terrealisasinya tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi penuh waktu. Yang ketiga, yaitu meminta pemerintah pusat membuatkan peraturan presiden tentang pengangkatan seluruh honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Moratorium honorer database R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi harapan kami selama kami R2 dan R3 ini belum diangkat menjadi penuh waktu, pemerintah jangan dulu membuka CPNS, jangan dulu membuka P3K karena kami ini masih dalam janji-janji saja begitu. Jadi saya berharap sebelum kami ini diangkat menjadi penuh waktu, kami berharap jangan dibuka terlebih dahulu, yaitu tes P3K ataupun CPNS. Dan yang terakhir, menyerahkan anggaran kepegawaian kepada pusat. Karena kami ini selalu dibenturkan dengan keterbatasan belanja pegawai, dan di sini saya memohon pemerintah dan juga DPR untuk bisa memberikan suatu wewenang atau memberi tambahan untuk daerah itu bisa menganggarkan untuk belanja pegawai atau mungkin langsung eksekusi oleh pemerintah pusat untuk anggaran belanja dari pegawai ini, sehingga kami tidak selalu ketika teman-teman ini aksi di daerah itu terbentur dengan kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami dibatasi oleh undang-undang 30% belanja pegawai. Sedangkan teman-teman ini yang berada di sini semuanya sudah pernah aksi di daerah masing-masing, sehingga karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, teman-teman beralih ke pusat. Karena pusat harus mengeksekusi ini, pusat harus memperhatikan ini, bagaimana nasib kami ini para honorer. Karena honorer yang sekarang ini ada, di sini ada salah satu contoh rekan kita dari Aceh. Dia membawa bayi yang masih umuran hanya 1 tahun. Dari Aceh dia terbang untuk memperjuangkan nasib dan kesejahteraan. Dari Aceh itu tidak murah, sedangkan honor kami hanya 300, 400. Tapi karena keinginannya yang besar, teman-teman datang dari beberapa daerah. Izinkan saya untuk menyampaikan juga bahwasanya banyak hal-hal yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi di daerah terkait perekrutan. Di sini kami membawa itu 2 bendel, 2 ring itu kami memfasilitasi teman-teman yang hadir di sini ataupun tidak hadir di sini bisa mengirimkan file itu, dan itu adalah kejadian-kejadian di setiap daerah itu kami rangkum jadi satu karena kami paham teman-teman kita tidak bisa masuk semua di sini, makanya kami fasilitasi. Ini adalah temuan-temuan di daerah untuk memperkuat bahwasanya di daerah itu ada masalah dalam hal perekrutan, itu bermasalah di daerah itu. Jadi itu perlu diperbaiki Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diperbaiki di daerah itu bermasalah. Kalau tidak ada bermasalah di daerah, tidak mungkin kita semua satu Indonesia ada di sini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama pikirkan Bapak dan Ibu sekalian ini yang terhormat, untuk bagaimana nasib kita ke depannya. Jangan dengan janji-janji. Kita sementara ini aman di paruh waktu. Tapi kapan kita menjadi penuh waktu? Itu yang paling penting. Jadi kepastian itu kami menginginkan ada kepastian ataupun berupa undang-undang. Sama halnya seperti di 2024, di akhir 2024 tidak ada lagi honorer, dan seperti itu. Buatkanlah undang-undang kami. Di akhir 2025 tidak ada lagi R2 dan R3, semuanya menjadi penuh waktu, sehingga daerah juga berpikir, jangan dulu membuka formasi P3K maupun CPNS, selesaikan dulu kami. Kami ini yang menunggu bukan 1 tahun 2 tahun. Kami ini 20 tahun. Ada yang kurang 1 tahun itu sudah pensiun. Tapi apa? Masih saja teman-teman ini banyak yang pensiun tanpa mendapatkan status yang pas, sehingga ketika dia sudah masa pensiun tidak ada penghargaan dari bangsa dan negara ini. Padahal teman-teman ini berjuang untuk bangsa dan negara ini dengan gaji yang kadang 3 bulan sekali dibayar. Kalau 3 bulan sekali, kita tidak pernah unjuk rasa berpuluh-puluh tahun ini, Bu. Tidak pernah kita unjuk rasa berpuluh-puluh tahun walaupun digaji 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, tidak pernah unjuk rasa. Cuma utang di warung di beras, Bu.
Mari kita perhatikan bersama. Kami meminta kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, sampaikanlah kapan kepastian kita. Kami siap menunggu, tapi dengan menunggu yang pasti, gitu loh. Harus ada kepastian, kita menunggu kapan itu, kapan harinya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Tapi teman-teman menghendaki jangan sampai lebih dari 2025. Kita harus selesai ini, R2 dan R3 harus selesai menjadi penuh waktu. Itu karena kami sudah bosan menunggu. Dulu kami pernah mendapatkan status P2 dan P3. Setelah mendaftarkan menjadi P3K, prioritas 2 dan 3 tidak dipakai. Sama saja hilang itu status. Nanti saya khawatir juga R2 dan R3 ini juga hilang. Jadi percuma kita ditandai dengan R2 dan R3, tapi dan akhirnya kita dilupakan seperti itu. Mungkin bisa ditambahi oleh rekan saya yang Ucai. Mereka nggak punya ongkos tapi dibela-belain datang ke Jakarta ingin menyuarakan satu saja, yaitu penuh waktu. Dalam proses perjalanan ini, Ibu, kami ini terpatung-kantung. Kami ini mau dijadikan apa? Gitu. Kalau kami bekerja maksimal, ya saya bekerja maksimal untuk pemerintah kami di daerah masing-masing. Akan tetapi ini kami sangat miris ketika kok kami tidak sama dengan yang lainnya nasib kami. Padahal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas tentang ASN itu ada dua, Pak. Mungkin Bapak yang lebih tahu karena undang-undang itu Ibu Bapak yang buat. Ada P3K dan ASN atau PNS. Nah, dari perjalanan itu, Ibu, ini ada yang menjadi terobosan yang bikin kami gembira bahwa kami yang tenaga honorer seluruh Indonesia yang sudah masuk database portal BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu harus lulus, Bu. Sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, itu Desember tahun 2024 harus sudah tuntas menjadi P3K. P3K ini tidak ada paruh waktu. P3K. Kami ini bangga sebenarnya. Bangga mengabdi kepada negara. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, tapi ternyata mereka diparuh-waktukan. Andai negara ini bisa lebih besar, saya yakin negara akan lebih melihat, memperhatikan bahwa banyak anak-anaknya yang hari ini tengah berjuang di jalan raya sana itu ingin lebih disejahterakan, lebih ditingkatkan status sosial menjadi P3K penuh waktu. Itu satu, Ibu. Yang kedua, kalau melihat dasar dari Kepmen Pan RB tahun 2025 antara nomor 15 dan 16, ini kami masih bisa, tolong dibaca deh. Itu daerah kita itu banyak yang penggajiannya 30% nggak maksimal, Ibu. Iya, kalau yang daerah lain yang mencukupi 30% untuk penggajian, honorarium atau kepegawaian dan sebagainya, ini kayak Aceh 250.000 gajinya, daerah lain ada yang 300.000. Bu, tolong diperhatikan. Karena walaupun bagaimana, kami yakin, Bu, kami yakin yang bawah ini menunggu Ibu nanti untuk menyampaikan apa yang menjadi satu jawaban kami yang kita dengarkan, yaitu penuh waktu. Mohon izin Pak Ketua Umum, mungkin ada beberapa poin yang mungkin kita akan sampaikan nanti. Ada 5 poin tuntutan kami, dan itu mohon untuk dimasukkan ke dalam salah satu catatan atau kajian dari ibu-ibu dan bapak pimpinan di DPR RI. Mengingat ini saya melihat ada revisi undang-undang ASN. Tolong masukkan P3K. Syukur-syukur nanti P3K penuh waktu itu menjadi ASN. Negara ini negara besar. Negara ini dikelola oleh kekayaan yang sangat luar biasa.
tolong kalau kami turun ke sini, rasanya malu nggak kira-kira? Ya, kalau sudah menuntut dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu itu lebih memperhatikan apa yang menjadi harapan kami. Harapan kami, cita-cita kami, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu menunggu Ibu. Menunggu perjuangan kami hari ini. Ingin semuanya menjadi P3K penuh waktu. Di Komisi 9 juga kita pernah membentuk panja pengawasan tenaga honorer ya, P3K di bidang kesehatan ya. Banyak sekali memang permasalahan yang disampaikan pada waktu itu ya. Tentu saja sejalan dengan semangat teman-teman pimpinan dan anggota Badan Aspirasi Masyarakat, nantinya akan membuat catatan dan rekomendasi yang akan disampaikan pada pimpinan DPR RI. Kenapa? Karena saya yakin masalah honorer ini juga sudah banyak dibahas di Komisi 10 terkait pendidikan, kemudian juga di Komisi 9 terkait kesehatan, atau kemudian di Komisi 4 juga ada yang terkait dengan tenaga penyuluh ya di pertanian dan seterusnya. Dan bahkan di Komisi 2 yang memang banyak sekali kebijakan aturan yang terkait dengan honorer dibahas di sana, itu juga sudah banyak dilakukan. Nah, oleh karena itu beberapa poin yang ingin saya catat ya dari pertemuan ini, tentu kita akan menyampaikan pada pimpinan DPR RI untuk melakukan affirmative policy ya Bang Andre. Ada sebuah kebijakan afirmasi, karena bagaimanapun kalau kita bicara R2 dan R3 ini ada pengalaman bekerja yang sudah puluhan tahun, ada masa pengabdian yang sudah membuahkan ya kerja-kerja pembangunan, dan termasuk bagi mereka boleh jadi anak-anak stunting Pak Obon itu juga ada di keluarga-keluarga mereka. Jadi satu sisi kita berbicara tentang stunting, boleh jadi apa yang menjadi masalah masyarakat itu juga menjadi masalah mereka. Oleh karena itu yang pertama, kita tentu akan membuat kajian, kemudian rekomendasi untuk pimpinan DPR RI. Mudah-mudahan ada kebijakan afirmatif yang akan dilakukan oleh pemerintah ya melalui suara yang diaplikasi oleh DPR. Tentu ini nggak selesai hari ini, Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena kami tidak punya kewenangan untuk memanggil mitra kerja, ya. Mitra Badan Aspirasi Masyarakat hanya unsur masyarakat, termasuk aliansi honorer R2 R3 Indonesia. Jadi nanti kami akan menyampaikan catatan dan rekomendasi ini kepada pimpinan DPR RI agar diberikan perhatian kepada komisi yang terkait ya. Boleh jadi di sini ada komisi 2, komisi 4, komisi 6, komisi 9, komisi 10 juga ya. Itu semuanya terkait dengan permasalahan tenaga honorer ini ya.